Kalian udah nonton Shogun belum? Sebuah series tentang para samurai di Jepang yang diambil ceritanya itu dari POV seorang pelaut Inggris yang nyasar ke Jepang. Dan dia berusaha untuk survive dan menyaksikan pertarungan drama politik antar daimyo untuk merebutkan kekuasaan. Dan ini sebenarnya adalah remake dari series yang udah tayang di tahun 90-an. Gue nggak mau bahas bagus atau jeleknya karena gue baru nonton dikit. Yang mau gue bahas adalah di mana orang hitam di dalam series ini. Ini penting loh, mana orang hitamnya? Kenapa orang hitamnya tidak terlihat dalam series ini? Itu bukan pertanyaan gue, tapi itu pertanyaan di beberapa artikel di website-website Amerika. Kok bisa begitu? Shogun ini sebenarnya base dari novel di 90-an juga yang akhirnya diangkat jadi acara di televisi. Shogun yang sekarang itu diperankan oleh Hiroyuki Sanada dan John Blackthorne-nya orang Inggris yang nyasar ke Jepangnya diperankan oleh Cosmo Jarvis. Jadi tuh kalau kalian mau tahu sinopsisnya ya gimana ya? Kayak apa ya? Kayak Game of Thrones tapi Jepang. Tapi nggak panjang gitu. Tentang dua klan ya, lebih tepatnya atau dua keluarga yang berusaha untuk memperebutkan kekuasaan daerah. Di sana tuh dia punya banyak musuh politik dan musuh militer gitu yang siap menghabisi dia atau menjatuhkan dia atau merebut tahtanya. Nah, meanwhile si John ini kayak, lah gue ngapain, gue nyasar gitu. Tapi seperti orang kulit putih lainnya yang datang ke tanah asing, aku akan mengajarkan budaya baik kami, belas kasihan, budi pekerti, compassion, dan tentu saja freedom. Terus ada cewek juga gitu yang jago pedang, terus katanya keluarganya tuh juga pernah bikin masalah lah, jadi dia kurang bisa dipercaya dan dia cewek tapi kok jago gitu kan, entah katanya dia pakai dukun atau tiba-tiba dia punya perjanjian gitu ya sama sukuna atau gimana, nggak ngerti lah. Ini bagus banget sebenarnya kalau kalian suka sama Jepang dan kalian suka sama sejarah Jepang kayak gua. Tapi yang mau gue bahas adalah Where's the Black Samurai? Dimana samurai kulit hitamnya? Ini 2024, kok masih ada film yang belum ada orang hitamnya? Sangat tidak representatif bukan? Ya lo tau lah, itu tadi gue bercanda karena gue bukan tipikal orang yang peduli akan semuanya itu mesti ada keberagaman dan variannya di segala macam aspek. Jangan salah tangkap omongan gue. Gue setuju sama konsep representatif, tapi nggak semua film juga mesti ada representatif. Apalagi film yang jelas-jelas berlatarkan sejarah kayak begini, yang belum ada orang kulit hitamnya, ngapa diadain? Semoga kalian nggak salah tangkap ya. Dan ini bukan gue yang tiba-tiba ngomel, ini beneran sampai ada artikelnya. Where are the black people in Shogun? For a samurai to be brave, he must have a bit of a black blood. Japanese proverb. Hah? Siapa? Emang pernah pepatah kayak begini di Jepang? Ntar gue cari dulu. Pertama, gue nge-google, gue gak nemu kayak Wikipedia atau apanya gitu yang menjelaskan kalau quote ini beneran ada. Terus sampai akhirnya gue nyasar mental ke Twitter dan sampai ada yang bilang kayaknya ini orang Jepang. First, none of us in Japan has ever heard of the proverb that said for samurai to be brave, he must have a bit of black blood. Second, it's been extremely racist even if it exists. Delete the post or you will see a major backlash. Gue gak tahu ini keabsahannya gimana. I highly recommend kalian Google sendiri dan research sendiri, dan gue akan sangat menghargai kalau ada kalian mungkin belajar studi Jepang atau gimana, tahu nggak kira-kira peribahasa ini atau frasa ini keluar gitu. Karena ini kalimat pertamanya aja udah sangat-sangat bold banget ngasih tahu kalau ada quote ini di Jepang dan yang nulis bukan orang Jepang, dan ternyata pas orang Jepang respon, enggak, kita nggak pernah denger itu. Ini kan jadi bahaya. Tapi mari kita lanjutkan baca artikelnya. I don't ask out of a desire to see representation when it wasn't historically accurate. I inquire because there were black people in Japan in 1600 and before, though Japan could teach Florida a thing or two about rewriting history. According to multiple sources, one of the early real-life shoguns, Sakanoue no Tamuramaro, was black, though denied by others. Lah, there is a consensus he was something other than a pure Japanese. He is often considered descendant from the Ainu, the darker-skinned indigenous people of northern Japan who were subjected to forced assimilation and colonialization. Gini, bentar. Gue sedikit belajar sejarah Jepang. Jadi, gue sangat-sangat terbuka dan membuka pintu dan membuka gembok selebar-lebarnya untuk gue dikritisi juga. Pertama, iya gue tahu maksudnya dia tuh si Yusuke kayaknya ya. Tahu gak sih lo sosok black samurai Jepang yang dia tuh jadi kaki tangannya si Nobunaga Oda. Ada seriesnya di Netflix, sayang kurang banget animenya. Tapi ya dia nggak jadi shogun. Shogun itu pemimpin militer, dia itu kaki tangannya Oda, dan dia itu ya kayak apa ya jatuhnya ya, Ronin gitu gak sih? Jadi pas itu Oda tuh dibunuh, terus ya dia udah nggak punya tuan, terus dia menghilang dan gak ada kabar lagi. Gue nggak tahu apakah yang dia maksud Yusuke apa bukan ya. Tapi kayaknya Yusuke, karena itu doang sosok black samurai di Jepang yang sangat ramai diomongin orang dan bahkan sampai ada fiksinya. Dan kalaupun memang ada, nggak pernah ada daimyo gimana ya? Daimyo tuh pemimpin daerah warlordnya pada saat itu yang berhasil jadi shogun, dan itu adalah orang hitam. Aneh banget karena shogun ya si Tokugawa gitu, keluarga Tokugawa banyak kan gitu. Dan correct me if I'm wrong lagi ya, setahu gua shogun itu kalau kalian pengen belajar, shogun itu pemimpin Jepang secara militer. Terus nanti ada kaisar Jepang juga, tapi pada masa itu tuh ada dualisme kepemimpinan, dan ini jadi hal yang
yang sangat kental banget. Bahkan kalau kalian lihat sering banget terjadi di anime untuk referensinya. Maksudnya gimana, no? Jadi Jepang pada saat itu tuh nggak jelas pemimpinnya siapa. Kita nurut ke shogun atau kita nurut ke kaisar. Kaisar ini secara apa ya, de facto itu pemimpin Jepang. Tapi secara de jure yang beneran punya militer, yang benar-benar menguasai, yang benar-benar ditakuti, itu adalah shogun. Pemimpin secara militer dan pemimpin secara simbolis. Nggak simbolis, emang mimpin juga, belum jadi simbolis kayak sekarang gitu. Ini masih benar-benar memimpin, tapi ya dualisme kepemimpinan itu. Bahkan mereka jadi perang satu sama lain, jadi siapa yang harusnya itu memimpin Jepang. Dan shogun nggak pernah orang hitam. Daimyo juga belum ada yang kulitnya warna hitam. Seingat gua, sebacanya gua, dan bisa jadi gua salah, silakan kritisi gua, orang kulit hitam yang dicurigai ada di Jepang dan pernah menjadi kaki tangan Oda Nobunaga itu adalah Yusuke, dan dia ya militer gitu, bukan pemimpin militer, salah satu anak buah. Jadi kalau ditanya kenapa nggak ada orang kulit hitam di serial Shogun, ya karena nggak ada, dan nggak perlu diada-adain. Di novelnya nggak ada, ini berdasarkan novel, dan dari novel reinterpretasi, dan menurut reinterpretasinya pun ya nggak perlu ada orang kulit hitam karena ya emang belum ada dan belum relevan, dan ya nggak mau ada aja, ya udah nggak apa-apa, ini di Jepang. Kenapa harus ada kurang kulit hitam? Kenapa? Alasannya apa? Apa kayak semacam signifikansinya orang kulit hitam ini dalam Sengoku Jidai gitu, perang sipil di Jepang apa? Atau unifikasi Jepang gitu, dia tuh ngapain gitu apa? Atau sesimpel di cerita ini dia ngapain? Dia tuh pengaruh besarnya apa sampai harus ditunjukin? Ini nih yang menurut gue jadi kacau gitu loh. Sekali lagi, representasi kalau misalnya emang modern times gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sejarah dan emang lagi, ya walaupun ini fiksi ya, maksudnya Shogun ini kalau kalian masih belum paham gitu ya, Shogun tuh fiksi dari sejarah. Jadi kayak apa ya? Kayak film-film drama kerajaan Korea gitu. Berdasarkan latar belakang sejarah tapi banyak fiksisasinya ya, jadi film gitu, nggak sesuai sama sejarahnya akurat-akurat banget, enggak. Tapi secara tema ya berdasarkan sejarah, dan di sejarah pada masa itu di Jepang, orang kulit hitam ya mungkin cuman Yasuke gitu pada saat itu yang cuman satu, dan yang punya kontribusi dan peran besar ya mungkin cuman dia, dan nggak tahu yang lain pada kemana, ya nggak tahu, I don't know where. Ya pasti bukan di Jepang. Dan ini nggak selesai loh, tiba-tiba sampai ada yang bikin tweet kayak gini: Black Samurai in Japan, the mainstream media will never show you. Your comment on this. Tuh ada gambarnya gitu kan, keren, kayak wow gitu. Ada orang Jepang jadi samurai gitu kan, punya keluarga juga sama-sama orang kulit hitam. Yang kali ini mengkritisi bukan gua, tapi langsung community post di Twitter. Sekali lagi, I'm all in buat representasi, apalagi di film-film yang temanya modern, di waktunya modern gitu. Jangan alienasikan orang-orang dari etnisitas lain gitu. Tapi yang nggak dirusak juga dong sejarah. Kalau emang sejarahnya nggak kayak begitu ya udah. Ya mungkin ya bikin aja gitu. Bagaimana orang kulit hitam banyak yang jadi samurai, banyak yang jadi pendekar, banyak yang jadi apa ya. Ya cobalah bikin aja gitu dalam label fiksi ya oke-oke aja lah. Dan tidak bertema dan berlatarkan sejarah yang akurat. Ya gampang ini kayak kritik gue waktu Netflix Cleopatra gitu. Ya silahkan aja bikin Cleopatra hitam gitu. Walaupun mungkin orang-orang Mesir gitu bakal tetap marah sama lu. Tapi setidaknya labelnya itu fiksi, bukan according to history, apalagi historian. Karena sejarawan sampai sekarang belum ada yang klaim kalau Cleopatra itu hitam. Ya menurut gue hal kayak gini udah makin gak wajar. Gak semuanya mesti ada orang hitam, orang Asia, orang apa dan segala macem. Bayangin nanti kalau misalnya orang-orang di Afrika sana ya, mungkin orang-orang Afrika Selatan gitu pengen bikin film tentang sejarah mereka, terus tiba-tiba orang Portugis ngotot minta ada sosok Portugis di situ. Atau tiba-tiba ada orang Filipina gitu ngotot masuk gitu karena pernah ada orang Filipina lewat gitu, atau orang Marleyan gitu ternyata pernah berlabuh ke selatan Afrika gitu, terus pengen ada sosoknya kan kayak. Ya tapi kalau bisa level fiksi, emang lagi ada kumpulan banyak orang nongkrong di situ dari berbagai macam negara ya udah kan. Lagian gue tidak anti sama representasi, gue anti sama representasi yang dipaksain. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, ini gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe tuh. Kalau gue bilang subscribe, tombolnya nyala-nyala tuh. Coba kalian klik sekarang. Dan ya terima kasih kalau kalian udah subscribe. Dan apa ya, gue tuh kadang khawatir tahu lama-lama tuh masyarakat kita jadi terlalu peduli sama hal-hal yang fiksasi kayak gini dibandingkan diskriminasi yang sebenarnya terjadi. Bagaimana banyak orang dengan etnisitas berbeda itu masih didiskriminasi, masih dirasisin. Tapi kita malah fokus sama hal-hal rasis yang kayak gini yang ya menurut gue pun juga hitungannya nggak rasis gitu. Ribut sama fiksi gitu. Kalau buat seru-seruan dan debat enak gitu. Tapi daripada kita ributin itu, ini emang agak nyebelin gitu. Gue pakai whataboutism gitu, kayak nggak tahu ya ini whataboutism apa enggak gitu. Tapi bukan kalah baiknya kita fokus sama diskriminasi yang terjadi di depan mata kita gitu. Etnisitas yang nggak diterima, etnisitas yang masih dilabeli sebagai orang-orang yang manusia-manusia jahat misalnya gitu. Dibandingkan yang kayak gini, dipaksa jadi samurai, jadi daimyo, jadi shogun. Itu aja Radio Singam untuk episode kali ini. Gue tunggu komentar-komentar kalian, dan untuk kita semua stay clean and sound.